Selamat datang di channel Simar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Bab 116. Kupon diskon 5 Yuan Bugatti Veyron. Mobil kami yang paling mahal di sini adalah Bugatti Veyron Global Limited Edition, dengan harga 22.888.888. Bisakah Anda membelinya? Jika Anda ingin membelinya, saya dapat memberi Anda potongan harga 8 Yuan. Petugas wanita itu berkata dengan jijik, kata-kata ini penuh ejekan dan penghinaan. Hahaha, jika kamu ingin membelinya, aku akan memberimu pecahan 8.888. Bung, aku punya kupon potongan Bugatti Veyron 5 Yuan di sini, dan aku akan mengirimkan apa yang kamu menginginkannya. Puff, kamu terlalu banyak membual, tapi aku menyukainya. Semua orang membicarakanmu, mengejek tanpa henti, itu adalah Bugatti Veyron, dan kebanyakan orang tidak mampu membelinya sama sekali. Saya tidak memiliki lebih dari 20 juta pada saya sekarang. Long Zaitian tidak peduli dengan sinisme ini, dia hanya menghela nafas dan berkata, kecantikan, apa gunanya mengikuti suami yang tidak berguna? Dengan kecantikan seperti ini, putra generasi kedua yang tak terhitung jumlahnya di kota Linjiang akan sujud di bawah rok buah delimamu. Wang Chonglin memandang Gu Qinglian dengan kasihan. Hari ini, dia akhirnya merasakan, apa bunga asli yang dimasukkan ke dalam kotoran sapi. Saya tidak punya 20 juta. Long Zaitian sangat tenang dan mengulangi lagi. Karena tidak ada uang, mudah untuk menanganinya. Ikuti saja apa yang saya katakan sebelumnya. Kata Wang Chonglin dengan ekspresi dingin di wajahnya. Tapi aku tidak bilang aku tidak punya uang. Kata Long acuh tak acuh setelah berbelit-belit. Tidak ada sedikit pun kepanikan di wajahnya, dan dia tampak seperti sedang merencanakan. Jika kamu punya uang, ambil tindakan, lihat mobil itu, dan katakan secara langsung. Petugas wanita itu sudah sedikit tidak sabar, dan berkata dengan cepat. Bagaimana mobil dengan harga 2 juta? Tanya Long Zaitian. BMW X7 model top, harganya 2,22 juta. Pegawai wanita itu menunjuk seekor kuda putih tidak jauh darinya, nadanya dingin dan otentik, dan itu adalah tugasnya untuk memperkenalkan pelanggan, meskipun dia tidak berpikir Long Zaitian benar-benar memiliki kekuatan untuk membeli BMW X7. Ketika semua orang mendengar ini, mereka semua meregangkan leher dan menatap Long Zaitian. Kalau begitu yang ini saja. Long Zaitian berkata dengan ringan. Mobil ini baik-baik saja, tetapi bukan itu yang Anda katakan, bahkan jika Anda membeli mobil ini. Anda harus membuktikan bahwa Anda memiliki sumber keuangan, untuk menyelesaikan pembayaran 2 juta. Petugas wanita itu berkata dengan jijik. Itu wajar. Long Zaitian juga acuh tak acuh. Kalau begitu mari kita gesek kartu di depan umum, mari kita lihat apakah dia memiliki 2 juta di kartunya. Wang Chonglin tampak seperti sedang menonton pertunjukan yang bagus setelah meletakkan tangannya. Xiao Zeng, datang ke sini dengan mesin pos. Teriak petugas wanita, dan setelah beberapa saat, seorang gadis kecil datang dengan mesin pos di tangannya dan menyerahkannya kepada petugas wanita. Tolong tunjukkan kartu bank Anda. Petugas wanita berkata dengan nada dingin dan otentik. Ini hanya berjalan melalui prosedur. Ini membuktikan bahwa pria ini benar-benar membual. Dia tidak berpikir bahwa pria ini memiliki 2 juta di kartunya. Saya punya banyak kartu bank, coba semuanya dan lihat yang mana. Long Zaitian mengangguk, lalu mengeluarkan dompetnya, mengeluarkan kartu bank, dan menyerahkannya kepada petugas wanita. Orang dengan kekayaan bersih 1 juta orang bahkan tidak tahu di kartu mana mereka menaruh uangnya. Masih lama untuk melihatnya. Saya pikir dia tidak punya uang sama sekali, dia melakukannya dengan sengaja. Semua orang banyak bicara, dan kata-kata mengejek tidak ada habisnya. Kalau begitu coba satu per satu. Apakah Anda pikir Anda bisa lolos dengan trik semacam ini? Wajah Wang Chonglin sedingin es dan asli. Dia sudah menduga bahwa bajingan ini akan bermain trik, tetapi dia tidak menyangka triknya akan sangat rendah. Silakan masukkan kata sandi Anda. Kata petugas wanita dengan tidak sabar. Long Zaitian menoleh ke mesin pos dan memasukkan kata sandi. Bip, suara peringatan datang dari mesin pos. Saldo tidak cukup. Petugas wanita itu berkata dengan acuh tak acuh, dia tanpa ekspresi dan memandang Long Zaitian dengan jijik. Coba yang ini lagi. Long Zaitian mengulurkan kartu lain, tetapi setelah memasukkan kata sandi, masih diminta bahwa saldo tidak mencukupi. Kemudian kartu ketiga, kartu keempat, dan kartu kelima masih memiliki saldo yang tidak mencukupi, dan semua orang mulai mencemooh lagi. Sial, apa yang kamu lakukan? Serigala berekor besar apa jika kamu tidak punya uang? Itu adalah hantu yang malang, membuang-buang waktu kita. Bukankah ini mempermainkan mereka seperti monyet? Setelah digesek banyak kartu, saldonya nggak mencukupi. Berapa banyak kartu yang Anda miliki? Tolong beri saya perkiraan. Petugas wanita itu sedikit kesal. Semakin dia melakukannya, semakin yakin dia bahwa pria ini adalah pria miskin. Dia menggunakan metode ini untuk menunda hukuman itu saja, itu hanya harga melarikan diri dari paksaan. Berapa banyak kartu yang kamu miliki, keluarkan sekarang, dan gesek masing-masing. Wajah Wang Chonglin juga sangat buruk, bocah ini seperti orang bodoh, dia pikir siapa Wang Chonglin.
Pada saat ini, Gu Qinglian masih sangat gelisah di dalam hatinya, sebenarnya, dia sudah sangat cemas. Itu 2 juta, bukan 200.000, apalagi 20.000. Bagaimana Long Zaitian bisa mendapatkan uang sebanyak itu? Ini yang terakhir. Long Zaitian mengeluarkan kartu hitam dari dompetnya, mengangkatnya, dan berkata kepada semua orang. Haha, permainan sudah berakhir, pria malang ini akhirnya akan mengungkapkan warna aslinya. Dia tidak punya cukup kartu bank. Apakah kamu ingin meminjamkan milikku untuk menghadapi krisis? Hahaha, lain kali Anda keluar dan ketika berpura-pura kuat, ingatlah untuk menyiapkan beberapa ratus kartu bank lagi, agar tidak mudah mengungkapkan rahasianya. Hehe, orang-orang hari ini, mengapa mereka selalu sia-sia? Bukankah jika mereka tidak punya uang, mengapa mereka harus berpura-pura kaya? Kerumunan mengejek tanpa ampun. Kalau begitu cepat berikan padaku. Petugas wanita itu berkata lagi. Long Zaitian mendengar kata-kata itu dan memberikan kartu itu kepada petugas wanita. Petugas wanita itu memeriksa kartunya. Setelah beberapa saat, dia masih meminta Long Zaitian untuk memasukkan kata sandi. Password dimasukkan. Pada saat ini, semua orang diam dan tampak menunggu dengan penuh semangat. Setelah memasukkan password, Long Zaitian menekan confirm. Dudu, masih ada 2 suara peringatan, dan adegan itu langsung meledak. Sial, Nima, dia benar-benar hantu yang malang. Hantu yang malang, membuang-buang waktu kita. Miskin itu miskin, begitu miskin itu sangat tidak bermoral. Semua orang bereaksi dengan keras. Maaf, tanganku terpeleset, dan aku memasukkan kata sandi yang salah. Kata Long Zaitian, sedikit malu. Kali ini, Long Zaitian memasukkan kata sandi, dan dengan tegas menekan tombol konfirmasi. Bab 117. Semua orang diam, menunggu suara mesin pos. Pembayaran berhasil. Pada saat ini, suara renyah datang dari mesin pos. Ketika orang-orang di tempat kejadian mendengar suara itu, mereka semua tercengang, dan pemandangan itu menjadi keheningan yang mengerikan. Wang Chonglin juga terpana, dan dia tidak pernah bereaksi. Petugas wanita bereaksi, dia mengambil mesin pos di tangan Long Zaitian dengan panik, dan dia berhasil mengurangi lebih dari 2 juta dari kartu Long Zaitian. Untuk menghindari kesalahpahaman, dia mengkonfirmasinya berulang kali, karena takut terjadi kesalahan. Tapi sepertinya tidak ada masalah sama sekali. Ketika Gu Qinglian mendengar suara ini, matanya yang indah juga bersinar, dan dia bahkan lebih bingung. Bagaimana mungkin Long Zaitian memiliki begitu banyak uang? Mungkinkah dia memenangkan lotre? Bagaimana ini mungkin? Wang Chonglin juga tercengang, seluruh orang tercengang, ini jelas hantu yang malang, bagaimana mungkin dia memiliki 2 juta sekaligus? Nah, apakah ada yang salah dengan mesin pos? Bagaimana mungkin hantu malang ini memiliki 2 juta? Kata Wang Chonglin lagi, Tuan Wang mesin pos baik-baik saja, dan memang berhasil mengurangi 2 juta yuan. Petugas wanita itu juga merasa luar biasa, dia benar-benar orang yang tidak bisa terlihat baik. Dia tidak pernah berpikir bahwa pria yang terlihat sangat kecil ini akan mengeluarkan 2 juta dalam satu nafas. Cara dia memandang Long Zaitian jelas berbeda. Sial, wajahku sakit. Pembayaran berhasil. Bagaimana mungkin? Kamu tidak bisa terlihat seperti orang, kamu tidak bisa terlihat seperti orang. Kalian, melihat pria ini berpakaian sederhana, berpikir bahwa dia tidak punya uang, bagaimana kamu bisa menilai seseorang dari penampilan? Semua orang membicarakannya. Dalam adegan tamparan wajah skala besar ini, masing-masing memiliki rasa malunya sendiri. Walaupun saya ditampar, saya pikir itu hal yang baik. Pria ini berjanji kepada kita bahwa jika dia menang, dia akan meminta pihak lain untuk memberi kita 100.000 yuan untuk menjual bubur kepada kita. Bisakah pihak lain benar-benar memberikan 100.000 yuan? Sulit dikatakan, saya hanya ditampar, kali ini saya harus berada di sisi pria ini. Ya, saya juga mendukung Tuan Long ini. Situasinya telah berbalik dengan sangat cepat, dan semua orang menunjuk pada yang asli. Orang yang dapat memberikan 2 juta dalam sekejap pasti tidak akan menjadi keberadaan yang sederhana. Katakan padaku, apa yang harus kita lakukan sekarang? Long Zaitian menatap Wang Chonglin, cahaya dingin melintas di matanya, dan dia berkata dengan ringan. Setelah ditatap oleh Long Zaitian, tubuh Wang Chonglin bergetar tanpa sadar. Ini adalah reaksi naluriah. Mata Long Zaitian, seolah menembus matanya. Seluruh makhluk, membuatnya bergidik. Apa yang harus saya lakukan? Bagaimana saya tahu apa yang harus dilakukan? Wang Chonglin memiliki hati nurani yang bersalah. Saat ini di hati Wang Chonglin, dia telah memarahi Long Zaitian. Sial, kamu sakit, kamu sangat kaya, kamu bisa memberi 2 juta dengan berjabat tangan. Mengapa kamu mengendarai motor listrik kecil untuk mengantar seorang anak pergi ke sekolah? Karena Anda adalah orang kaya, Anda harus terlihat seperti orang kaya. Kamu tidak tahu harus berbuat apa yang kita katakan sebelumnya. Long Zaitian berjalan menuju Wang Chonglin, dengan lengkungan dingin di sudut mulutnya, dan bertanya dengan ringan. Bagaimana menurutmu? Aku hanya bercanda, bagaimana lelucon itu bisa benar? Biarkan saya memberitahu Anda, saya adalah pemilik Shining Properties. Wang Chonglin hanya bisa menggigit peluru. Meskipun agak tidak tahu malu untuk mengatakannya,
tapi sekarang aku tidak terlalu peduli. Di depan begitu banyak orang, bisakah aku benar-benar berlutut dan meminta maaf dan berteriak 3 kali, ayah? Pemilik Guanghui Real Estate adalah Guanghui Real Estate yang mengambil jalan pintas dan terlibat dalam proyek tahu. Sialan, di depan mata semua orang, kamu berani menipu, apakah kamu pikir kami tidak ada? Wang Chonglin mengumumkan namanya, tetapi dia tidak berharap itu akan menarik lebih banyak perang. Reputasi real estate mereka yang megah tidak terlalu bagus di kota Linjiang. Sial, tunaikan taruhannya, cairkan taruhannya dengan cepat, atau kamu tidak akan pergi hari ini. Itulah, jika kamu ingin pergi, pergilah ke samping. Semua orang blokir dia bersama, jangan biarkan pencatutan ini keluar. Semua orang ada banyak diskusi, dan kerumunan melonjak. Tindakan Wang Chonglin jelas membuat marah semua orang. Apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu lakukan? Tahukah Anda siapa saya? Saya bukan hanya anggota Guanghui Real Estate, tetapi juga anggota keluarga Wang. Pernahkah Anda mendengar tentang keluarga Wang di kota Linjiang? Saya adalah anggota keluarga Wang, 3 keluarga besar di kota Linjiang, salah satu keluarga teratas, dan keluarga Wang saya adalah salah satu dari 3 keluarga besar. Jika Anda berani menyentuh saya, keluarga Wang saya tidak akan membiarkan Anda pergi. Melihat kerumunan yang bergejolak, Wang Chonglin pada awalnya sedikit bingung, tetapi setelah mengeluarkan identitas keluarga Wang, semua orang sedikit takut. Ketika dia melihat situasi ini, Wang Lin seperti sedotan penyelamat dalam sekejap. Benar saja, itu adalah sekelompok pengecut. Ketika mereka mendengar keluarga Wang, mereka benar-benar diyakinkan. Ketika semua orang mendengar keluarga Wang, suara mereka langsung menjadi jauh lebih rendah. Keluarga Wang, salah satu dari 3 keluarga besar, sangat kuat di kota Linjiang. Ada beberapa preman di sekolah menengah, dan bahkan orang-orang di jalan paling tidak mau menyinggung keluarga di kota Linjiang. Jika Anda menyinggung keluarga Wang, kemungkinan besar bahwa tubuh akan muncul di suatu tempat di sepanjang sungai pada hari berikutnya. Kenapa tidak bicara? Iya. Wang Chonglin tampak arogan dan asli, dengan tangan di belakang punggungnya, dia memandang semua orang dengan tatapan jijik. Wang Chonglin tertawa terbahak-bahak, dan semua orang marah, tetapi mereka tidak berani berbicara. Orang-orang dari keluarga Wang tidak dapat disinggung siapapun. Wang Chonglin ini adalah bos dari Guanghui Real Estate dan dapat mengelola bisnis real estate keluarga Wang, yang menunjukkan bahwa status Wang Chonglin ini dalam keluarga Wang tidak buruk. Apakah Anda dari keluarga Wang? Long Zaitian tersenyum, berjalan ke Wang Chonglin dan bertanya. Itu benar. Saya, Wang Chonglin, milik garis langsung keluarga Wang. Bagaimana? Apakah Anda takut? Melihat senyum jahat di wajah Long Zaitian, Wang Chonglin sedikit takut, tetapi setelah memikirkannya, pinggangnya langsung tegak. Ya, saya dari keluarga Wang. Bagaimana kabarmu? Apakah kamu takut? Jika kamu takut, berlututlah dan bersujud kepadaku. Aku akan mempertimbangkan untuk melepaskanmu. Kata Wang Chonglin dengan sangat bangga. Itu benar, aku melawan seseorang dari keluarga Wang. Long Zaitian mengangguk dan berkata dengan acuh tak acuh, tamparan yang tersembunyi di belakangnya tiba-tiba berayun dan melemparkannya langsung ke wajah Wang Chonglin. Plak, sebuah tamparan menamparkan wajah Wang Chonglin, dan langsung menjatuhkan Wang Chonglin ke tanah, menunjukkan betapa kuatnya tamparan Long Zaitian. Bab 118. Ditampar oleh Long Zaitian, Wang Chonglin sedikit bingung. Plak, sebelum Wang Chonglin bisa bereaksi, Long Zaitian menamparkan wajahnya lagi. Kamu, apa yang kamu lakukan? Apakah kamu mencari kematian? Saya dari keluarga Wang. Jika sesuatu terjadi pada saya, keluarga Wang tidak akan membiarkan Anda pergi. Didekati oleh Long Zaitian, Wang Chonglin hanya bisa malu untuk mundur, wajahnya sangat bingung. Keluarga Wang sangat kuat, bisakah menyelamatkanmu sekarang? Bahkan jika keluarga Wang tidak akan membiarkanku pergi, kamu harus hidup sampai keluarga Wang bisa membalaskan dendammu. Long Zaitian menggelitik sudut mulutnya dan berjalan mendekat lagi. Bang! Sebuah kaki mendarat di Wang Chonglin, dan setelah Wang Chonglin terbang beberapa meter, dia mendarat di tanah, dan seluruh orang itu sangat malu. Bung! Itu pertarungan yang bagus, orang yang tidak tahu malu seperti itu pantas untuk dikalahkan. Melihat bahwa Long Zaitian benar-benar menyerang Wang Chonglin, orang-orang yang baru saja diprovokasi oleh Wang Chonglin segera berteriak, dan bersorak untuk Long Zaitian. Melihat Long Zaitian terus datang, Wang Chonglin benar-benar panik. Apakah orang ini tidak takut pada keluarga Wang? Apa yang terjadi dengan orang ini? Bersikaplah lembut dan hormati taruhannya, jika tidak maka akan sedikit sulit bagimu untuk pergi dari sini hari ini. Long Zaitian berkata dengan nada ringan, dan dia mendarat di Wang Chonglin lagi, dan Wang Chonglin terbang lagi. Kaki Long Zaitian mendarat di tulang rusuknya, dan jika dia turun, dia akan mematahkan setidaknya beberapa tulang rusuk. Tunggu sebentar, aku akan lunak, aku akan menghormati taruhan, dan aku akan memberikan uang. Meskipun Wang Chonglin malu, suasana hatinya masih stabil, dia berjuang untuk bangun dan menggertakkan giginya. Seorang pahlawan tidak menderita kerugian langsung. Long Zaitian benar. Bahkan jika dia adalah anggota keluarga Wang, sepertinya dia tidak bisa menyelamatkannya sama sekali. Asal orang ini tidak diketahui,
dan dia tampaknya tidak takut sama sekali pada keluarga Wang. Keadaan ini membuat Wang Chonglin ragu-ragu. Ayo, Long Zaitian berdiri tegak, matanya acuh tak acuh. Di bawah tatapan Long Zaitian, Wang Chonglin kesulitan berdiri. Dia tidak tahu berapa banyak tulang rusuk yang dia patahkan sekarang, dan orang di depannya adalah orang gila. Plop, dengan suara, Wang Chonglin berdiri dengan susah payah dan berlutut lagi di tanah. Tes, bukankah itu cukup arogan sekarang? Bukankah kamu mengatakan bahwa keluarga Wang sangat baik? Keluarga Wang sangat baik, kamu masih berlutut dan menyanyikan penaklukan. Keluarga Wang kuat, tetapi kamu tidak bisa menyelamatkannya. Haha, hehe, ternyata dia seorang pengecut. Pada saat Wang Chonglin berlutut, semua jenis suara mengejek muncul di benaknya. Beberapa orang bahkan mengambil kata-kata arogan Wang Chonglin sebelumnya untuk mengejeknya. Wajah Wang Chonglin menjadi pucat ketika dia mendengar kata-kata itu, dan perasaan terhina muncul di hatinya, tetapi begitu dia menggigit giginya, dia menjatuhkan kepalanya ke tanah. Bang! Ketika dia hendak bersujud, tubuhnya dipukul lagi dengan keras, dan tendangan lain menendang Wang Chonglin jauh-jauh. Kamu benar-benar sia-sia, kamu juga layak untuk bersujud. Kamu bahkan ingin menjadi cucuku, apakah kamu pikir kamu memenuhi syarat? Nada Long Zaitian mengangkat busur dingin di sudut mulutnya, dan nadanya dingin dan otentik. Mendengar ini, Wang Chonglin meraih tangannya dengan keras, menahan rasa sakit di tubuhnya, dan ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia tidak bisa mengatakannya, karena rasa sakit di tubuhnya terlalu parah. Kamu, Wang Chonglin ragu-ragu sebelum berbicara, dan penghinaan di hatinya menjadi lebih kuat. Kali ini, lupakan saja. Jika saya menemukan bahwa kamu masih melihat istri saya dengan mata yang tidak normal, jangan salahkan saya jika saya mengambil mata Anda atau hidup Anda. Long Zaitian memandang Wang Chonglin dengan ekspresi acuh tak acuh. Dilihat oleh Long Zaitian seperti ini, Wang Chonglin merasa seperti sedang ditatap oleh ular berbisa. Kalau begitu, berikan 100.000 yuan ke toko 4S dan biarkan mereka membagikannya kepada semua orang yang hadir. Setelah melakukan semua ini, Long Zaitian melihat orang-orang di sekitarnya lagi, dan berkata. Orang-orang di tempat kejadian juga bersorak ketika mereka mendengar kata-kata itu. Tanpa diduga, menonton pertunjukan yang bagus akan berakhir dengan manfaat seperti itu. Ketika Wang Chonglin mendengar kata-kata itu, dia tidak tahu harus berkata apa. Rasanya lebih tidak nyaman daripada makan lalat. Dia dipukuli seperti ini, dan dia harus membayar sendiri untuk memberi hadiah kepada penonton di tempat kejadian. Dia sudah mati lemas karena kematian di hatinya. Kenapa, kamu tidak mau? Long Zaitian bertanya dengan acuh tak acuh ketika dia melihat ekspresi Wang Chonglin. Tidak, saya bersedia, saya sangat bersedia. Wang Chonglin buru-buru berkata, pahlawan tidak menderita kerugian langsung, karena dia sudah mengaku, dia hanya akan dinasihati sampai akhir. Setelah dia meninggalkan tempat ini dan mengetahui asal-usul orang ini, tidak akan terlambat untuk membalas dendam. Benarkah? Saya pikir Anda masih sedikit enggan. Long Zaitian tampak acuh tak acuh dan asli. Tidak, Tuan, Anda salah membacanya. Saya sangat bersedia, saya telah memutuskan, saya akan menghabiskan 150.000 yuan untuk memberi hadiah kepada semua orang. Segera, transfer ke rekening toko 4S dan biarkan mereka memimpin distribusi. Wang Chonglin telah benar-benar diakui, saat ini, dia buru-buru mengatakan bahwa dia bahkan tidak ragu untuk menghabiskan 50.000 lebih banyak. 10 hingga 200.000, baginya, itu sebenarnya bukan apa-apa. Yang dia pedulikan adalah dia dipukuli dan dipermalukan seperti ini. Cek, ketika saya pertama kali melihat adik laki-laki ini, saya bisa melihat bahwa dia memiliki sikap yang luar biasa. Tidak, itu hanya kemurahan hati dan keadilan, menghilangkan kerugian bagi orang-orang. Saya pikir, di kota Linjiang, terpisah dari saya, dia yang paling tampan. Semua orang membicarakannya, kegembiraan mereka melampaui kata-kata, dan tatapan yang mereka lihat pada Long Zaitian jelas berbeda. Sungguh lelucon, untuk dapat memberikan 2 juta dalam sekejap, dan berani memberi label keluarga Wang seperti ini, dia pasti seseorang dengan latar belakang dan identitas. Bahkan latar belakang identitasnya jauh lebih kuat daripada keluarga Wang. Setelah melakukan semua ini, Long Zaitian meraih tangan Gu Qinglian dan pergi ke sisi lain. Tuan, apakah Anda masih menginginkan mobil ini? Pada saat ini, petugas wanita bertanya dengan sedikit gugup. Setelah melihat tulisan tangan Long Zaitian, kesannya tentang Long Zaitian telah sepenuhnya terbalik, dan dia bahkan memikirkan Long Zaitian. Panggilan Long Zaitian langsung berubah menjadi Tuan. Tanpa diduga, seseorang yang terlihat tidak menarik memiliki energi seperti itu. Kenapa tidak? Saya sudah membayar mobil ini, mungkinkah Anda ingin saya membatalkannya? Long Zaitian berkata dengan setengah tersenyum ketika mendengar kata-kata itu. Ah, bukan itu maksud saya. Tuan Long, saya benar-benar minta maaf. Itu karena saya tidak tahu Gunung Tai. Mohon maafkan saya. Jika Anda menginginkan mobil, tentu saja Anda bisa mengendarainya. Anda sudah membayarnya. Petugas wanita dengan cepat mengatakan bahwa dia menyesal di hatinya saat ini. Dia baru saja memperlakukan Long Zaitian seperti ini.
Sekarang dia siap dipermalukan oleh Long Zaitian, tetapi Long Zaitian tampaknya tidak tertarik pada aspek ini. Tidak apa-apa, lakukan prosedur yang relevan sesegera mungkin. Kata Long Zaitian. Oke, saya akan pergi sekarang, mohon tunggu sebentar. Petugas wanita itu berkata dengan sangat cemas, dan pergi untuk menjalani prosedur yang relevan dengan tergesa-gesa. Dari mana kamu mendapatkan begitu banyak uang? Gu Qinglian bertanya dengan suara rendah setelah pegawai wanita itu pergi. Bab 119. 2 juta bukan jumlah yang sedikit, setidaknya berdasarkan penghasilannya saat ini, diperkirakan dia tidak akan bisa mendapatkan 2 juta selama beberapa dekade. Aku bilang orang lain yang memberikannya, bisakah kamu mempercayainya? Long Zaitian tersenyum jahat dan memberikan jawaban yang sama seperti sebelumnya. Bukannya dia tidak mau menjelaskan, dia benar-benar tidak tahu bagaimana menjelaskannya, uang itu memang diberikan oleh orang lain. Apalagi di dunia ini, ada banyak orang yang rela memberinya uang. Itu 2 juta. Siapa yang begitu kaya dapat memberikan apa yang dia katakan? Bahkan orang terkaya di kota Linjiang tidak begitu bebas dan mudah, kan? Gu Qinglian memandang Long Zaitian, dan berkata dengan marah. Tapi memikirkan apa yang Long Zaitian katakan kepada Wang Chonglin sebelumnya, dia merasa manis di hatinya. Apakah dia memukul Wang Chonglin seperti itu karena dirinya? Apakah aku benar-benar penting baginya? Kalau begitu saya tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Anda bisa memperlakukan saya seperti memenangkan tiket lotre. Long Zaitian tersenyum pahit dan berkata, benar-benar memenangkan lotre, berapa banyak yang kamu menangkan? Dibandingkan dengan pernyataan bahwa orang lain memberi uang, Gu Qinglian jelas lebih percaya bahwa Long Zaitian memenangkan lotre. 10 juta. Long Zaitian mendorong perahu melewati air. Apakah itu benar? Perasaanku mengatakan bahwa apa yang kamu katakan itu salah. Gu Qinglian merasa sedikit tidak percaya lagi. Kalau begitu perlakukan aku sebagai pemenang lotre. Long Zaitian berkata tanpa daya, tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Tuan Long, Nona Gu, formalitas hampir selesai. Selama salah satu atau keduanya menandatangani di sini, mobil dapat dikaitkan dengan mereka berdua. Petugas wanita datang, memegang beberapa dokumen di tangannya, dan memperkenalkannya dengan beberapa detail. Tuliskan atas namanya. Long Zaitian berkata dengan enteng, dia tidak punya konsep uang. Long Zaitian, apakah kamu bodoh? Kamu masih belum tahu siapa ibuku, jadi mari kita masukkan namamu untuk menghindari masalah. Gu Qinglian menggelengkan kepalanya, sedikit tertekan dan berkata, mobil ini dibeli dengan uang Long Zaitian, dan tidak dibenarkan menuliskannya atas nama sendiri. Apalagi begitu ibu mengetahui bahwa mobil itu atas namanya, dia masih tidak tahu apa yang akan dilakukan ibunya. Aku tidak peduli. Long Zaitian tersenyum. Tuliskan atas namanya. Gu Qinglian berkata dengan acuh tak acuh, Long Zaitian tidak keberatan ketika dia mendengar kata-kata itu, dan menandatangani namanya. Bas. Pada saat ini, ponsel Long Zaitian berdering, Long Zaitian melihatnya, dan Qin Yuanlin yang menelepon. Aku akan keluar dan menelepon dulu, dan kamu bisa menangani urusan di sini. Kata Long Zaitian kepada Gu Qinglian. Ada apa? Tanya Long Zaitian. Tuan Long, situasinya agak buruk. Keluarga Guo datang untuk meminta seseorang. Mereka membawa Guo Lin dan meminta saya untuk menjelaskan, dan pada saat yang sama meminta untuk menyerahkan Anda kepada mereka. Suara Qin Yuanlin datang dari ujung telepon yang lain. Suara Qin Yuanlin jelas sedikit dalam, dan dapat dilihat bahwa segala sesuatunya tampaknya tidak mudah untuk dipecahkan. Apa yang akan kamu lakukan? Long Zaitian bertanya setelah merenung sejenak. Aku juga tidak tahu. Meskipun keluarga Guo tidak sebagus keluarga Qin kami di pusat perbelanjaan, keluarga ini sangat istimewa. Mereka terkait dengan beberapa kekuatan bawah tanah di kota Linjiang. Grup Longteng dikepung. Saya telah dievakuasi bersama beberapa orang yang relevan dan menunggu. Grup Longteng saya menghadapi mereka dengan sekelompok penjaga keamanan. Tapi penjaga keamanan kita pada dasarnya berbeda dari mereka. Jika mereka melakukannya, kita mungkin tidak akan bertahan lama. Apakah kita perlu memanggil polisi? Tanya Qin Yuanlin lagi. Menurut operasi umum, ketika menghadapi situasi pengeboman, itu harus pertama kali memanggil polisi. Tunggu sebentar, aku akan pergi sekarang. Long Zaitian berkata dengan tenang ketika dia mendengar kata-kata itu. Dimengerti, aku akan melakukan apa yang kamu katakan. Qin Yuanlin berkata dengan sangat hormat. Sejak berdirinya grup Longteng, hal seperti ini tidak pernah terjadi. Sekarang di depan grup Longteng, ada orang-orang berjas dan sepatu kulit, serta orang-orang dengan dada dan punggung telanjang. Semuanya dengan pisau di tangan mereka, ganas dan menyeramkan. Long Zaitian secara alami tidak melihat adegan grup Longteng ini. Setelah dia menutup telepon, dia sedikit mengernyit dan hendak kembali. Tetapi pada saat ini, telepon berdering lagi, dan meliriknya, itu adalah telepon Linsi. Ada apa? Long Zaitian bertanya dengan sangat sederhana dan kasar. Kakak, ini saya. Saya telah mengerahkan beberapa pasukan di sekitar perbatasan selatan, sesuai dengan apa yang Anda katakan. Untuk menjamin bahwa keluarga Guo tidak dapat melihat matahari besok. Linsi berkata dengan nada dingin dan otentik. Bagaimana situasinya? Setelah merenung sejenak, Long Zaitian mengajukan kalimat tanpa berpikir.
Lin Si tertegun sejenak ketika dia mendengar kata-kata itu, tetapi setelah beberapa saat, dia mengerti. Kami sudah memahami situasi keluarga Guo 10 menit yang lalu. Mereka adalah terkait dengan pasukan bawah tanah di kota Linjiang, dan banyak bisnis yang mereka lakukan ilegal. Selain itu, Guo Lin, tuan muda dari keluarga Guo, pada dasarnya bejat. Bulan lalu, dia memaksa dan membunuh seorang gadis berusia 19 tahun di pinggiran kota. Orang tua gadis itu juga dipatahkan kakinya. Kemudian, itu ditemukan bahwa orang tua gadis itu meninggal di kaki Gunung Mang. Adegan itu dipalsukan menjadi kecelakaan mobil karena mobil melaju kencang. Kejadian ini ditutup-tutupi oleh mereka dengan uang. Lin Si mengatakan hal-hal dengan jujur. Kakak mengatakan sebelumnya bahwa pasti ada tujuan dan alasan untuk melakukan sesuatu. Jangan melakukan hal-hal yang sombong dan tidak masuk akal. Tidak apa-apa, hapuskan. Bunuh semua yang harus dibunuh, dan jangan tinggalkan siapapun. Long Zaitian mendengar kata-kata itu, tetapi dia hanya berkata dengan acuh tak acuh. Setelah mengatakan ini, dia menutup telepon dan kembali ke toko 4S. Bagaimana? Apakah semua prosedur sudah dilakukan? Tanya Long Zaitian. Semua sudah selesai, kita bisa mengambil mobil sekarang. Gu Qinglian menjawab. Kalian berdua, silakan datang ke sini. Meskipun kalian berdua telah menyelesaikan formalitas, Anda dapat melakukan test drive. Jika Anda tidak puas, kami dapat membantu Anda mengganti model yang sama. Petugas wanita itu sangat sopan dan berkata, dan dia memimpin di depan. Setelah beberapa menit, dia datang ke garasi. Di depan garasi, sudah ada beberapa BMW X7. Tuan, Anda dapat menguji drive sekarang. Kata petugas wanita itu. Tidak perlu test drive, kita sedikit kekurangan waktu. Long Zaitian berkata dengan sangat riang. Ketika petugas wanita mendengar ini, ada kilatan cahaya di matanya, dia benar-benar kaya dan mandiri. Mobil lebih dari 2 juta, bahkan tanpa test drive, baru saja masuk ke mobil dan pergi. Baiklah, jika ada masalah dengan kendaraan, Anda dapat menghubungi saya kapan saja. Ini kartu nama saya. Petugas wanita menyerahkan kartu nama dengan sangat sopan. Haruskah kita mencobanya sekarang? Gu Qinglian mengedipkan matanya yang indah, sedikit terkejut. Bab 120. BMW X7 juga merupakan mobil mewah. Gu Qinglian tidak pernah berpikir bahwa suatu hari dia akan bisa mengemudi mobil yang begitu mahal. Kamu punya SIM? Kamu bisa mencobanya dulu. Long Zaitian tersenyum dan berkata. Tapi, aku sudah lama tidak mengendarai mobil, bukankah itu buruk? Gu Qinglian berkata dengan sedikit gugup. Dengan saya di sini, jangan takut, datang dan coba. Long Zaitian hanya berkata ringan. Oke, Gu Qinglian mendengar kata-kata itu dan duduk di kursi pengemudi. Dia meraih setir dan menyalakan mobil. Mobil melaju perlahan, tapi mungkin karena dia sudah lama tidak mengemudi, dia tidak bisa mengendalikan roda kemudi mobil. Long Zaitian jelas menemukan ini, jadi dia meletakkan satu tangan di kemudi untuk membantu Gu Qinglian mengendalikan arah. Kemana kita akan pergi sekarang? Gu Qinglian bertanya sambil mengemudi. Dengan bantuan Long Zaitian, meskipun masih agak kaku untuk dikendarai, ini jauh lebih baik dari sebelumnya. Setelah bertahun-tahun tidak mengemudi, teknologinya sedikit asing. Grup Longteng, kata Long Zaitian ringan. Apakah kamu akan kembali bekerja? Tanya Gu Qinglian. Tidak, aku mengatakannya, itu untuk melihat pertunjukan. Long Zaitian menggelengkan kepalanya, sudut mulutnya melengkung, lalu berkata. Mendengar ini, Gu Qinglian mengendarai mobil ke sisi jalan dan berhenti. Kamu datang dan mengemudi. Gu Qinglian turun dari kursi pengemudi dan Long Zaitian tidak melawan ketika dia mendengar kata-kata itu. Gu Qinglian memang sedikit tertinggal dalam teknologi, dia hanya ingin Gu Qinglian merasakan kinerja BMW X7 ini. Segera, Long Zaitian duduk di kursi pengemudi. Apa yang harus ditonton di grup Longteng? Gu Qinglian bertanya dengan ragu. Pergilah, kamu akan tahu. Long Zaitian menyalakan mobil dan berkata. Bisakah kerja sama kita dengan grup Longteng berlanjut? Gu Qinglian memikirkan masalah ini, sedikit mengernyit, dan berkata dengan sangat cemas. Bagaimanapun, Guolin adalah anggota grup Longteng, seorang selebriti besar di samping Qin Yuanlin. Hari ini, orang yang begitu penting dipukuli seperti ini, tidak peduli seberapa baik hubungannya dengan Long Zaitian, dia pasti tidak akan bahagia di hatinya. Hati Qin Yuanlin tidak senang, yang pasti akan mempengaruhi kerjasama. Itu tidak akan berpengaruh apa-apa, Anda dapat yakin. Bagaimanapun, Guolin hanyalah seekor anjing, tetapi jika anjing ini ingin menggigit pemiliknya, saya hanya dapat mengirimnya untuk melihat sang Buddha. Long Zaitian sangat yakin, otentik. Gu Qinglian mendengarkan kata-kata ini, meskipun dia merasa itu agak berlebihan, tetapi dia sedikit mempercayainya di dalam hatinya. Penampilan Long Zaitian ini telah sepenuhnya menjelaskan bahwa Long Zaitian memiliki banyak rahasia yang tidak diketahui. Masalahnya adalah Guolin bukan hanya anggota grup Longteng, tetapi juga anggota keluarga Guo. Keluarga Guo adalah keluarga kelas 1 di kota Linjiang, dan, mendengarkan kata-kata Guolin, statusnya di keluarga Guo tidak rendah. Gu Qinglian masih berkata tanpa ragu-ragu. Apa itu keluarga kelas 1?
Keluarga yang tidak bisa melihat matahari besok, apa yang harus ditakuti? Long Zaitian mendengar kata-kata itu, dan sudut mulutnya mengangkat radian, sedikit meremehkan. Mendengarkan kata-kata Long Zaitian, Gu Qinglian tidak berbicara, tetapi sedikit mengernyit, berharap apa yang dikatakan Long Zaitian itu benar. Di kota Linjiang, bahkan keluarga Gu mereka, dibandingkan dengan keluarga seperti keluarga Guo, masih tidak ada bandingannya. Mengemudikan mobil, Long Zaitian sedang menuju Longteng Group. Grup Longteng, alun-alun di depan gedung Longteng, sudah penuh dengan mobil mewah saat ini, dan mobil mewah hampir sepenuhnya mengelilingi pusat alun-alun, meninggalkan ruang terbuka besar di tengah. Di samping mobil-mobil mewah itu, ada beberapa sosok berjas dan sepatu kulit, atau mereka memegang batang besi di tangan mereka, dan lengan besi mereka ditato dengan tato yang rumit, yang terlihat seperti seorang preman. Di tengah alun-alun, berdiri seorang lelaki tua yang tangguh dengan tandu di kakinya, di atas tandu itu ada seorang pria yang dibungkus seperti mumi. Qin Yuanlin, kamu harus memberiku penjelasan, putraku bekerja di sini bersamamu, jadi dia terluka parah. Guo Dongtian menunjuk Qin Yuanlin dan berkata dengan marah. Jika bukan karena niat buruknya, bagaimana dia bisa menjadi seperti ini? Qin Yuanlin berjalan keluar dari Longteng dengan nada ringan. Menghadapi pertempuran seperti itu, dia tampaknya tidak panik sama sekali. Benarkan, kenapa salah? Putraku sudah sangat baik sejak dia masih kecil. Dia hanya ingin tidur dengan wanita jalang. Orang-orangmu benar-benar memukulinya seperti ini. Guo Dongtian berkata dengan sangat keras. Guo Dongtian seperti mendengar lelucon yang sangat lucu. Dia adalah anak laki-lakinya. Sudah dimanjakan sejak kecil, dan saya selalu menanggapi permintaannya. Grup Longteng ini benar-benar membuat putranya seperti ini. Apa yang jalang itu dibandingkan dengan anaknya sendiri? Patriark Guo, Anda dan saya dianggap memiliki persahabatan. Jika tidak, putra Anda tidak akan menjadi asisten saya, tetapi saya memiliki satu hal untuk dikatakan. Putra Anda pantas mendapatkannya. Di dunia ini, beberapa orang tidak dapat Anda provokasi, meskipun Anda ingin memprovokasinya. Qin Yuanlin tidak takut sama sekali, berdiri dengan tenang di tengah, dan nadanya acuh tak acuh dan asli. Qin Yuanlin, apakah kamu bercanda denganku? Sebelum aku datang, bukankah kamu menyelidiki dengan jelas? Orang yang melukai putraku bernama Long Zaitian. Dia bergabung dengan keluarga Gu selama 5 tahun, tidak memiliki status sama sekali. Orang ini sendiri bahkan lebih sia-sia. Selama 5 tahun, memakan milik istrinya dan menggunakan milik istrinya, dia hanyalah pemborosan yang sangat tidak berguna. Guo Dongtian menunjuk Qin Yuanlin, dan berkata dengan tegas dan jujur. Karena kamu percaya hal-hal yang kamu lihat di permukaan, maka kamu harus percaya saja. Bagaimanapun, aku, Grup Longteng, tidak akan menyerahkan siapapun. Ini salah putramu. Bahkan jika dia mati sekarang, saya pikir dia pantas mendapatkannya. Bahkan jika dia tidak mati sekarang, saya pikir dia pasti akan mati hari ini. Kata Qin Yuanlin acuh tak acuh. Hahaha, Qin Yuanlin, aku mengerti, kamu bertekad untuk menentangku, bukan? Guo Dongtian tiba-tiba tertawa dan meraung. Tidak, Anda terlalu banyak berpikir. Saya menyarankan Anda untuk pensiun sekarang. Ketika Tuan Long tiba, Anda akan bersujud dan meminta maaf lagi, untuk menjaga kemuliaan dan kekayaan keluarga Guo. Adapun putra Anda, saya menyarankan Anda untuk menyerah. Ini jelas sia-sia. Dia juga pantas mendapatkannya. Sebagai teman baik selama bertahun-tahun, saya masih membujuk Anda untuk tidak bunuh diri. Ekspresi Qin Yuanlin masih acuh tak acuh, dan dingin. Qin Yuanlin, saya pikir Anda tidak masuk akal. Sangat bagus, sangat bagus. Apakah Anda pikir kami tidak akan berani menyentuh Anda jika Anda berdiri di sini? Ayo, cepat cari dari luar sampai ke dalam. Jangan berhenti sampai Anda menemukan orang yang menghancurkan Tuan Muda. Guo Dongtian berteriak lagi, dan sekumpulan orang mulai bergerak ketika mereka mendengar kata-kata itu. Baru kali ini sebuah BMW X7 melaju pelan, tak pelak lagi mobil ini menarik perhatian semua orang, karena momen kemunculannya sedikit istimewa.